Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan berharap kepadanya. Pendengar setia Radio Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kaswan Susanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan semua saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan yang senantiasa memelihara dan memberkati hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan memberikan yang terbaik atas kehidupan kita. Berterima kasih sebab Tuhan mencukupkan segala hal yang kita butuhkan. Dan bersuka cita di dalam Tuhan, sebab rancangan Tuhan, kehendak Tuhan adalah yang terbaik atas kehidupan kita semua. Senang pada pagi hari ini boleh kembali menjumpai Bapak Ibu dan semua saudara pendengar setia Radio Cakrawala melalui renungan firman Tuhan, dan kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini dari satu teks firman Tuhan yang terdapat di dalam Surat 2 Timotius pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Tapi kita membaca di dalam ayat 19 saja, 20 dan 21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena diberikan kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan. Kami meminta kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hati kepada kami untuk kami boleh memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap waktu, sehingga kehidupan kami selalu diberkati Tuhan dan tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semua Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 Timotius pasal 2 ayat 19, 20 dan 21 berkata demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang membaca serta merenungkan dan melakukan firman Tuhan adalah mereka yang berbahagia di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan judul perenungan yaitu menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Apa yang dicatat di dalam ayat 19, 20 dan 21 ini merupakan sebuah gambaran bahwa setiap orang Kristen merupakan perabot di dalam rumah Tuhan yang memiliki fungsi dan manfaat masing-masing. Namun ternyata tidak semua orang Kristen itu dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Sebab ada begitu banyak orang Kristen yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Karena itu Alkitab mengatakan harus menanggalkan kejahatan-kejahatan. Karena memang faktanya ada begitu banyak orang yang sudah mengenal Tuhan. Sekali lagi saya katakan, hidupnya masih melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Artinya Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa mereka membiarkan diri mereka menjadi kotor tanpa pernah berusaha untuk membersihkan dirinya sendiri. Dan Alkitab katakan bahwa orang-orang yang memiliki kehidupan yang kotor dalam hal ini melakukan tindakan-tindakan yang jahat atau tindakan-tindakan yang melanggar di hadapan Tuhan dan tidak menghasilkan berkat bagi orang lain sebagaimana yang diharapkan Tuhan, maka mereka tidak akan memiliki tempat atau bagian bersama-sama dengan Tuhan. Kenyataan ini harus kita terima sebagai suatu fakta kebenaran, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam catatan Injil Yohanes pasal 15, bahwa setiap orang atau setiap ranting yang melekat pada pokok anggur dan tidak berbuah akan dipotong, akan dikumpulkan, lalu dibakar dalam api. Oleh sebab itu, ketika kita ingin menjadi orang Kristen sebagaimana yang diharapkan Tuhan, maka penting bagi kita untuk memperhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat 19 dan ayat 21. Di mana di sana dikatakan bahwa kita harus meninggalkan kejahatan dan menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini merupakan satu penekanan. Sebab ketika kita hendak dipakai Tuhan secara luar biasa, ketika Tuhan hendak menyatakan kehendaknya melalui kita kepada orang lain, maka kita yang akan dipakai Tuhan haruslah memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, menjadi bejana kekudusan dalam Kristus dengan meninggalkan kejahatan-kejahatan, dengan menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, maka dampaknya yang pertama yang akan kita terima adalah kita akan memiliki hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang meninggalkan kejahatan, orang-orang yang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, maka mereka akan memiliki hidup yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 15 berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang yang hidup layak di hadapan Tuhan adalah mereka yang mampu untuk memelihara kehidupan suci mereka dan juga mampu untuk menjadi pekerja dalam menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bahwa hidup mereka akan dikuduskan atau dikhususkan bagi pekerjaan Tuhan. Karena itu setiap kita sebagai orang Kristen harus memahami bahwa panggilan hidup kita itu tidak semata-mata hanya untuk berdiakonia atau hanya memberi persembahan. Tidak hanya semata-mata berkoinonia, bersekutu dalam persekutuan, dalam ibadah. Tetapi tugas lain yang paling penting,
Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bermarturia. Artinya kita menjadi alat kesaksian bagi orang lain untuk mendatangkan berkat Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bagaimana mungkin kita mampu menjadi saksi Kristus apabila segala hal yang kita lakukan adalah tindakan yang tidak baik, yang dalam Alkitab ditegaskan sebagai perbuatan jahat atau perbuatan yang hina di hadapan Tuhan. Selanjutnya ketika kita dianggap layak sehingga kita dikuduskan oleh Tuhan, maka itu berarti bahwa kita memiliki hidup yang sudah berbeda dengan orang lain. Artinya kita sudah dipisahkan, kita sudah dikhususkan dari sesuatu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan menjadi layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikuduskan juga dapat diartikan bahwa kita tidak hanya mampu untuk menguasai diri kita agar tidak tercemar, tetapi juga kita mampu untuk mempengaruhi orang lain untuk memiliki hidup yang lebih baik. Dengan demikian, ketika kita dalam proses dikuduskan, maka di sana Tuhan yang bertindak. Tetapi selanjutnya dalam proses di mana kita memberitakan kekudusan Tuhan, maka kitalah yang bertindak. Itu mau mengatakan kepada kita, ketika kita hendak menyatakan siapa Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita yang menyatakan itu harus mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki satu pemahaman bahwa iman yang kita miliki adalah iman yang bertanggung jawab untuk mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jika kemudian ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen, dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kemudian dia tidak berupaya untuk memperbaiki hidupnya, maka perlu dipertanyakan kekristenannya di hadapan Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7, sebagai bagian kita memiliki satu tanggung jawab di hadapan Tuhan, dikatakan demikian: usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang konteks ayat ini berbicara tentang pembuangan bangsa Israel ke Babel, di mana meskipun mereka di tanah pembuangan, Tuhan menghendaki agar mereka sanggup menjadi berkat, sanggup menunjukkan bahwa mereka orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga orang-orang di Babel pun mengenal siapa Tuhan yang disembah oleh orang-orang atau bangsa Israel. Kemudian jika kita kaitkan dalam konteks kehidupan kita saat ini, mungkin peristiwanya atau tempatnya tidaklah sesuai, karena kita tidak mengalami pembuangan, karena hidup kita adalah hidup di tanah yang merdeka. Tetapi Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat tempat di mana orang-orang Israel berada dan tempat di mana kita berada, maka ada satu tujuan yang sama, yaitu kita harus menjadi alat kesaksian untuk mensejahterakan tempat di mana kita ada. Bangsa Israel tempatnya di pembuangan, tetapi kita ada di tempat di mana kita ada, harus tetap menjadi alat kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita untuk menunjukkan siapa Tuhan yang kita sembah, kita muliakan. Artinya Bapak Ibu dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau mengajak kita untuk menjadikan tempat di mana kita berada saat ini sebagai ladang pelayanan bagi kita. Dalam lingkungan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, dalam tempat di mana kita bekerja, di mana kita bersekutu dalam gereja, maupun dalam komunitas-komunitas kita yang lain.
adalah tempat yang menantikan kehadiran kita untuk menjadi berkat dan mendatangkan damai sejahtera. Dan itu dapat terwujud ketika kita hari demi hari mampu untuk memperbaharui hidup kita. Dengan demikian, baik atau buruknya hidup kita itu dapat terjadi ketika kita memiliki konektivitas dengan Tuhan. Kita sanggup menjadi berkat di mana kita ada. Kita sanggup menjadikan tempat di mana kita berada sebagai ladang pelayanan bagi kita. Ketika kita sudah terhubung baik dengan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan inginkan, apa yang hendak Tuhan kerjakan, kita akan peka mendengarkan itu. Dan kita akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam aktivitas kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingin agar kita tetap hidup dalam keadaan baik, maka pandanglah akan Tuhan. Dan setiap hari kita terus renungkan, apakah yang sudah kita lakukan hari ini itu sudah layak di hadapan Tuhan. Dan mari kita terus belajar untuk membuat hidup kita selalu tergantung dan terhubung dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Tuhan akan memandang layak diri kita. Tuhan tetap berkenan untuk kita temui selama kita bersedia menanggalkan hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang jahat yang seringkali membawa kita dalam pencobaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak bagi kita ketika kita sebagai orang Kristen yang mampu menyucikan diri kita adalah kita akan menjadi orang Kristen yang diberkati dan menjadi berkat. Ayat 21 di sana dikatakan, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, orang yang membersihkan dirinya dari semua yang jahat, orang itu akan dipakai untuk keperluan yang istimewa. Ia menjadi milik yang khusus dan berguna bagi tuannya. Ia disediakan untuk dipakai bagi setiap pekerjaan yang baik. Hidup yang bersih dari berbagai bentuk perbuatan jahat atau hina di hadapan Tuhan merupakan syarat mutlak bagi kita untuk ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kalau kita mempelajari tokoh-tokoh dalam Alkitab, maka akan banyak kita temukan peristiwa di mana pemilihan Tuhan atas seorang pemimpin yang harus diawali dengan ada adu argumen. Sebagai contoh, pemilihan Musa, pemilihan Yeremia, maupun pemilihan Daud untuk menjadi seorang pemimpin bagi bangsanya. Ada banyak alasan yang disampaikan bahwa masih ada orang yang lebih layak untuk dipilih oleh Tuhan. Tetapi ketika Allah sudah menentukan, maka Allah akan memberkatinya. Sebab apa yang dilihat oleh Allah bukanlah apa yang dilihat oleh manusia, karena Allah melihat hati manusia yang terdalam. 1 Samuel pasal 16 ayat 7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dikatakan bahwa Tuhan Allah melihat hati, maka sesungguhnya Tuhan melihat seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Karena itu, tidak menjadi soal siapa kita, apa latar belakang pendidikan kita, dari keluarga mana kita berasal, apa profesi dan pekerjaan kita. Asalkan hati dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita dan menjadikan kita sebagai saluran berkat bagi orang lain. Kita harus mengingat bahwa Tuhan tidak pernah memanggil kita karena kita mampu, tetapi Tuhan memanggil kita karena Tuhan tahu kita mau untuk melakukan itu, dan pasti Tuhan akan memampukan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Karena itu jangan pernah kita berusaha untuk menipu dan mempermainkan Tuhan dalam hidup ini. Sebab Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus adalah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan Dia tahu semua hal yang ada di hati kita maupun apa yang kita lakukan. Karena itu ketika Tuhan bilang, tanggalkan segala bentuk kejahatan yang melekat pada diri dan hidup kita, maka tanggalkan dan lepaskanlah itu semua. Sebab dengan demikian kita akan mengalami hidup yang diberkati dan mengalami kasih karunia Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 di sana berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah dosamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kejahatan, perbuatan yang tidak baik, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu dapat membuat berkat Tuhan tidak dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu dapat membuat kita tidak bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena itu tinggalkan semuanya yang jahat-jahat di hadapan Tuhan, dan mari kita mulai memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Kehidupan kita ini diumpamakan sebagai bejana di dalam teks Alkitab, sebagaimana yang telah kita baca, yang menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak lebih berharga di hadapan Tuhan, sebab kita ini berdosa. Tapi dalam keadaan apapun kita memperoleh kasih sayang Tuhan, sehingga kita dikuduskan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Dalam perkenaan dan rencana Tuhan yang mulia itu, maka kita perlu untuk memelihara kehidupan suci di hadapan Tuhan. Sebab hanya bagi mereka yang mampu menyucikan dirinya yang akan dipakai Tuhan sebagai alatnya, dan tentunya menerima pemeliharaan Tuhan. Pada akhirnya, camkanlah firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19 di sana berkata, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Mari kita menyadari bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah, kita ini adalah kepunyaan Tuhan, dan sebagai kepunyaan Tuhan pasti Tuhan akan memelihara kita. Tetapi jika kemudian kepunyaannya itu rusak dan tidak bisa lagi diperbaiki, maka bisa saja pemilik dari apa yang ia punya itu akan dibuangnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukankah hal itu dapat terjadi dalam kehidupan kita? Tapi kesempatan ketika kita masih diberikan oleh Tuhan untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan, mari kita lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tanggalkan kejahatan, hilangkan apa yang dikatakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka nantikanlah berkat-berkat Tuhan yang akan diberikan bagi kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Ditolonglah kami dan diberkatilah kami oleh Tuhan, untuk kami tetap melihat diri kami di hadapan Tuhan. Kami bisa ada sampai dengan saat ini dalam kelimpahan berkat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan di dalamnya Tuhan menghendaki untuk kami tetap memelihara kekudusan hidup kami, kesucian kami. Karena dengan kami melakukan itu, maka hidup kami tetap akan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua Bapak Ibu pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun mereka berada, dalam setiap kegiatan-kegiatan sepanjang hari ini yang akan dilakukan. Dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.